sekitar Gunung Merapi masih belum ini ya, belum cerah ya. Ya kalau dilihat masih ada kayak seperti kabut-kabut gitu ya. Karena kemarin Merapi sempat batuk ya. Jadi kamu bisa lihat di sisi kanan ya, itu Merapi masih agak ngeblur ya. Jadi kemarin habis batuk dan arah habunya ke arah barat. Jadi untuk wilayah Magelang dan sekitarnya kemarin hujan abu cukup lebat. Semoga segera teratasi dan aman terkendali. Oke, selamat pagi guys. Semoga kamu selalu diberi kesehatan dan juga kelancaran rezeki. Dan seperti biasa hari ini kita kembali menyusuri jalan Solo Jogja. Ya. Kali ini lewatnya di Sukoharjo, Carian, Cuplek dan sekitarnya. Yang biasa lewat sini barangkali kita ketemu di jalan boleh saling sapa ya. Dan bensin gue tinggal 1 strip ya. Mendingan kita isi di mana ya? Nanti aja lah ya. Ini antrinya juga cukup banyak. So kita tetap gas terus saja. Ya ini hari pertama gua coba oli Motul yang 3100 Gold 10 W40 ya. Secara first impressionnya ya pakai oli Motul hari ini mungkin belum terasa begitu signifikan ya. Yang jelas nah kalau untuk ini masih trek pendek ya soalnya ya, jadi belum begitu panjang. Nanti mungkin kalau sudah sampai Jogja kan sekitar 1 jaman ya, mungkin baru bisa dilihat apakah mesinnya justru makin panas atau sebagainya. Yang jelas sih kalau gua drive ini mesinnya sih lebih adem ya, suaranya maksudnya suaranya lebih halus, lebih adem gitu. Nah kalau suhunya sendiri belum tahu nih. Nah kalau kemarin sih kadang juga sempat bau-bau kayak gosong dan sebagainya ya. Nah ini mau nyalip apa ini? Jadi suara mesinnya terasa lebih adem dan tarikannya pun juga cukup responsif ya. Maksudnya cukup indah, bertenaga ya. Ya semoga emang itu efek dari oli ya. Itu sih yang pertama kali gua rasakan sih ya. Jadi suara mesinnya lebih adem. Kemudian ya secara gigi juga sama aja sih. Mungkin karena kilometer gue juga baru sedikit ya, baru 17.000, kemudian pindah ke oli Motul, jadi mungkin tidak begitu signifikan perubahannya ya
secara drastis dibanding mungkin yang kilometernya sudah tinggi ya. Ya itu sih sebenarnya tergantung dari kita sendiri ya. Kalau kita sering gonta-ganti oli selama berkala, dalam artian sesuai yang disarankan, misal maksimal 2000 kilo dan sebagainya, saya rasa sih mesin juga tetap kondisinya bagus ya. Dalam artian tidak sampai kehabisan oli, tidak sampai maksudnya ya kehabisan oli ya. Jadi istilahnya seingatnya baru servis dan sebagainya, sampai kemudian olinya mungkin apa ya, jadi kayak lendut ya. Saya rasa mau gonta-ganti oli apa aja sih tetap jos aja sih. menurut gua. Jadi buat kamu yang punya pengetahuan lebih, mungkin bisa sharing ya di kolom komentar bagaimananya. Ya itu sih ya apa namanya, istilahnya first impression menurut gua ya ketika pakai oli Motul ya. Tapi itu juga mungkin bagi sebagian orang juga tidak sama, pasti berbeda-beda ya, karena tergantung dari motor yang mereka pakai dan perawatan sebelumnya. Itu yang pasti sih. Kalau perawatan sebelumnya bagus ya, so mau ganti-ganti oli sih nggak masalah ya kan. Dan tentunya setiap 2000 kilo ganti oli ya. Meskipun kemarin gue juga baru 2500 ya, baru ganti oli ya. Jadi kemarin hari Minggu, mana yang kebakaran ini? Ada kebakaran cuy. Ini kenapa dari sana ya? Oh, I don't know. Jadi gitu ya. Kemarin hari Minggu, awalnya sih pengen gue ganti sendiri ya, tapi karena ada keluhan lain ya, jadi gue putusin untuk bawa oli sendiri ke dealer Honda ya. Jadi gue ganti oli Motul di dealer Honda. Emang bisa lah gitu ya kan. Bisa. Jadi tidak semua apa namanya ya, intinya gitu ya. Kita bisa ganti oli di luar dari Honda. Yang penting olinya bawa sendiri ini gitu. Karena kan di Honda nggak mungkin jualan oli Motul ya kan. Kan ada apa ya, olinya dari Honda itu apa sih? Itulah pokoknya ya. AHM Oil ya, pastinya itu ya. Ya seperti itulah. Jadi boleh bawa oli sendiri, tinggal dibantu jasa ya. Jadi hampir rata-rata semua dealer Honda itu mau kok ya. Karena gue beberapa kali ganti oli biasanya juga gue pasti tanyakan dulu nih, boleh nggak ganti oli, maksudnya bukan dari AHM atau bawa oli sendiri gitu ya. Boleh aja, bahkan kalau kita punya spare part sendiri ya boleh dipasangin ya. Tapi gue rasa sih yang penting original lah ya. Jadi misalnya mau ganti spare part ya, kalau bisa spare partnya original gitu ya. Ya mungkin kayak garansi, nah mungkin bisa beda lah ya. Jadi mungkin kamu servis ganti oli mungkin gak di cover atau gimana kan. Biasanya kalau servis rutin itu kan ada garansi 1 minggu lah ya. Nah mungkin itu bisa gugur atau gimana, saya nggak tahu ya kalau itu ya. Tapi istilahnya intinya aja, kalau kamu ganti oli pakai oli lain selain dari Honda boleh, ini gitu sih. Ya jadi kemarin selain gue ganti oli,
karena juga udah lewat dari ini ya, udah 2500 sekian kemarin. Gue ganti oli sekalian benerin rem belakang dan depan ya, depan dan belakang lah ya. Jadi rem depan belakang itu kalau yang depan itu kerasanya keras, jadi di rem itu tidak soft gitu ya, jadi agak keras lah istilahnya gitu. Kalau rem belakang itu ya sama sih, sama kerasnya ya. Jadi kayak kita itu neken rem tapi kayak nggak ada yang jalan gitu, jadi kayak keras banget gitu. Jadi kemarin setelah dicek ya, kamu bisa cek di video sebelumnya ya. Jadi sebelum itu, setelah dicek yang rem depan, cakram depan ya khususnya, itu ini hanya cukup kuras oli rem aja. Sama kemarin olinya terlalu penuh ya. Ya nggak tahu kenapa bisa terlalu penuh juga ya. Intinya begitu, jadi oli remnya yang depan itu terlalu penuh. Kemudian yang belakang itu seal apa namanya ya, jadi kayak seal ya, itu ada seal, ada pernya itulah ya. Itu udah macet ya, jadi udah nggak mau nongol lagi keluar. Jadi udah bener-bener macet cet ya. Makanya ketika direm nggak balik gitu loh. Jadi mungkin balik tapi nggak maksimal. Tapi yang gue rasain sih intinya udah macet sih. Dan kemarin waktu dibuka pun juga udah nggak keluar sih, apa sih namanya ya, kayak ada untuk pendorongnya si oli itulah ya. Pokoknya itulah istilahnya lah ya. Gua lupa, nanti gua capture lah kalau videonya. Kemarin gua ini ya, gua set ya. Jadi intinya itu gua ganti satu itu ya, satu set itu apa sih ya, gua lupa ya namanya. Tapi yang jelas ada per di dalamnya master rem ya. Setelah diganti ini sudah oke, semuanya tidak ada masalah. Rem depan juga sudah smooth, rem belakangnya sudah oke tapi terlalu dalam, jadi perlu kita setting ulang untuk rem belakangnya. Kalau rem depan sih udah no complaint sih, udah enak banget rem depan. Tinggal rem belakangnya aja nanti di setting lagi ya. Dan seperti biasa ya, gua ketika servis gitu biasanya menanyakan ya, kira-kira ada catatan khusus gak untuk nih motor nih, untuk next selanjutnya gitu ya. Kalau misalkan emang biayanya cukup lumayan ya, biasanya catatan lah untuk selanjutnya gimana nih. Tapi kalau misalkan ada catatan nih, ternyata spare part-nya ada dan juga harganya cukup relatif murah ya. Ya sekalian ganti aja gitu, daripada bolak-balik ya kan. Apalagi misalnya kayak part-part yang memang penting gitu. Nah kemarin untuk catatan selanjutnya ini adalah di rantai ya. Jadi rantainya udah kocok-kocok ya, alias ya sudah kendor lah. Jadi udah ada space di rantainya, jadi udah bunyi ya. Dan gue udah tanya juga kira-kira kisaran harga berapa. Original rantai itu kisarannya di sekitar 300 ribuan. Jadi kita putusin untuk next ya, untuk di next service ya, baru kita ganti rantai. Tapi ya gue lihat dulu sih ya, kalau memang dirasa
perlu ya nanti diganti, kalau enggak ya nggak apa-apa sih ya kan. Sekiranya begitulah. Jadi buat kamu nih saran aja ketika servis motor dan sebagainya, minta kang servisnya atau mekaniknya buat cek juga nih yang lainnya, kira-kira ada catatan nggak. Misalkan kampas rem udah mulai tipis ya kan, nah itu kan penting banget tuh ya. Tapi kalau misalkan durasi pemakaiannya juga tidak panjang, dalam maintenance dalam kota aja, mungkin kan belum begitu urgent nih kalau misalkan kampas rem masih tipis ya. Kecuali kalau misalkan kampas remnya udah habis mau ganti, nah itu udah jadi pilihan kamu ya, mau gak mau, karena yang namanya rem itu faktor utama. Nah kalau kampas remnya udah habis dan dipaksa, ya nanti piringan cakramnya gantian habis ya kan. Begitu. Jadi kalau kampas rem pilih aja yang original ya. Jangan cari kampas rem yang awet. Kenapa? Karena kampas rem yang awet itu biasanya dia lebih keras dan justru piringan cakramnya nanti yang kena. Jadi lebih baiknya memang pilih kampas rem yang original ya. Karena biasanya kalau yang original itu secara bahan itu lebih soft. Dalam artian kekerasan dari kampas rem dan disc brake itu lebih keras disc brake-nya gitu. Jadi yang kalah itu kampas remnya, bukan disc brake-nya. Jadi jangan salah, jangan cari kampas rem yang awet, karena justru kampas rem yang awet itu bisa mengikis disc brake kamu ya, alias cakram kamu bisa cepet habis gitu ya. Dengan harga tidak seberapa ya kan, tapi nanti kamu pengeluarannya justru semakin banyak. Itu sih pelajaran penting ya buat kamu nih. Barangkali selalu pilih yang penting awet. Jadi itulah yang perlu kamu perhatikan ya. Karena yang awet belum tentu bagus ya. Ya mungkin dari segi ekonomisnya mungkin lebih baik yang awet ya, karena nggak sering ganti gitu ya. Tapi kalau gue saranin ya yang seperti yang gue bilang tadi. Jadi pilih kampas rem yang original. Waduh, hawanya atau cuacanya agak sedikit gimana gitu ya. Ya silakan ya, buat kamu yang belum subscribe, silakan subscribe dulu. Dan juga komen-komen di bawah lah ya. Silakan kamu bisa komen-komen ya, sekiranya video ini bermanfaat lah ya. Atau mungkin mau berbagi pengalaman buat kamu yang sudah migrasi ke oli motul ya. Katanya lebih baik motul, so silakan kasih komentar di bawah. Sekiranya apa nih yang menarik dari oli mesin motul, selain harganya mahal ya. Oke, ya harusnya karena harganya mahal, secara kualitas harusnya lebih baik dong ya kan. Seharusnya ya, kita sih berharapnya begitu. 1 liter oli motul itu harganya sekitar 115 kalau nggak salah ya. Jadi kalau misalkan belinya satu itu kurang, karena untuk CB 150R yang 2019 ya, atau yang seri ketiga
ya, seri ketiga ya, versi ketiga ini, versi ketiga. Jadi ada CBRO 1, kemudian ada kalau CBRO sih ada gua gak hafal sih, tapi yang jelas ini versi 3 lah, jadi gitu lah. Sebelum yang terakhir ini versi 4 yang upside down untuk shock breaker depan. Yang versi 2 itu sama seperti ini ya, tapi ini kayak bedanya, ini nggak ada ininya, nggak ada apa namanya, dim ininya, saklar dimnya. Kalau nggak salah sih itu sih ya bedanya sih. Kalau selebihnya sih dari mesin dan sebagainya sama kayaknya. Mesinnya kayaknya sama. Yang beda itu sama yang CBRO ya, itu yang beda. Kalau CBRO itu kapasitas mesinnya, olinya 1 liter. Nah kalau yang CB New seperti ini itu 1,2. Jadi kalau kamu belinya cuma 1 liter pasti kurang ya, gitu. Jadi makanya gue kemarin beli langsung 2. Yang 1 liternya gue isi di dealer Honda, yang 200 milinya gue isi sendiri di rumah. Ya karena ya gini lah ya, namanya motor laki itu nggak ada bagasi ya, jadi buat nyimpen atau buat bawa olinya cukup susah ya kalau bawa 2 ya. Jadi yang satu gue bawa, gue selipin baju, yang satunya gue tinggal di rumah ya, karena jarak dari rumah ke dealer Honda juga cukup deket ya, nggak nyampe 1 kilo, paling cuma berapa ratus meter sih. Kalau cuma nambah oli ya bisa lah ya. Awalnya sih gue mau ganti sendiri sebenarnya ya, cuma ya nggak tahu kenapa ya. Ya wes lah, bawa ke dealer aja lah. Yang pertama ya karena itu tadi sih, karena ada keluhan tambahan tadi ya, sekalian cek tadi. Yang alasan kedua ya karena di ejek istri ya. Maksudnya tumben ngisi sendiri, ganti sendiri gitu ya. Jadi kayak seolah-olah emang selama ini tuh nggak pernah ganti sendiri gitu ya. Memang betul sih ya. Jadi buat apa kita ribet-ribet ya, gitu sih. Ya. Ada kamera parkirnya cuy. Tapi yang jelas yang gue rasain ya itu sih ya, ini mesinnya lebih adem. Kalau sama Yamaha udah nggak usah dikejar aja lah ya. Udah biarin mereka, biar kenceng aja ya. Ya karena gue udah nggak berani lagi sih, udah nggak berani, jujur udah nggak berani kenceng itu ya. Cuma memang kalau gue boleh kasih saran ya, memang Yamaha semakin di depan ya kan. Kalau Honda ya zona nyaman aja ya.
Jadi buat kamu yang mungkin pilihnya lebih pilih yang kencang dan sebagainya, jangan beli Honda lah ya, beli aja Yamaha. Ya kita fair aja lah gitu ya. Gua rasa begitu lah ya. Ya jelas pertama gua nggak berani kenceng. Yang kedua karena motornya udah kalah kenceng duluan. Jadi mau dikejar ya buat apa gitu ya. Meskipun cc-nya ini lebih besar ya. Ini kan 150 ya. Kalau Yamaha X-Fiction itu sama lah ya, 150 juga ya. Tapi udahlah ya. Kalau gue udah nggak ini sih. Udah nggak berani ngejar lagi lah ya. Usia udah tua cuy. Tua ya kan. Tapi ya wes lah kita safety riding aja bro ya. Ya masih hobi naik motor kenceng ya, semangat lah ya, semangat. Pokoknya tetap semangat aja untuk yang masih suka drive kenceng ya. Waduh, ada Avanza BS. Ini mau ke kiri atau kemana nih? Oh iya nih. Mercedes-Benz Bagong yang untuk derek ya. Dereknya Mercedes-Benz Bagong. Jadi tuh derek bukan sembarang derek ya. Jadi emang truk Bagong itu ya tenaganya emang di atas rata-rata ya dibanding yang lain ya pada masanya. Makanya biasanya selalu jadi pilihan untuk kebutuhan ya truk, kemudian niaga dan sebagainya lah. Jadi yang jelas Mercedes-Benz is the best lah ya. Ya jadi suara mesinnya itu untuk lari kenceng ini tuh adem cuy, lebih anteng gitu ya, lebih apa ya, lebih gimana ya gue bilang ya, adem lah istilahnya, itu nggak berisik dan lebih halus gitu dibanding sebelumnya gitu. Dan ini rasanya emang masih liar ya di 85 ya. Masih galak gitu ya di di kecepatan segitu gitu. Wah, rem belakangnya aduh kurang disetting lagi nih. Harusnya bisa disetting sih ya. Nanti kita cek lah. Tik tok, tik tok. Gue beraninya segini aja cuy, nggak berani tambah kenceng-kenceng lagi ya kan.
badan udah gemeter ya kalau lari tinggi ya. Jadi kita yang penting sampai aja ya. Ya gimana ya, kadang kalau naik motor nggak kenceng itu ya agak gimana gitu. Sama halnya kayak kita naik mobil tuh kalau nggak kenceng juga agak kurang gitu ya, agak kurang gitu ya. Kenapanya dua cuy. Ada apa tadi kita? Oh, bukan CB coy. Itu tadi kalau nggak salah apa ya, Ducati kalau salah. Jadi ini motor tuh kayaknya rasanya kalau buat kenceng itu kayak nggak stabil gitu ya. Karena mungkin ban belakangnya sudah keras, atau emang ada something gitu ya. Jadi kayak di belakang itu kayak goyang ya, karena mungkin angin juga ya. Kalau efek belum sarapan kali ya. Ya, makanya ini ya apa namanya, ngogel gitu, kena angin dikit goyang ya kan. Bercanda coy. Masjid Klaten ya, Masjid Agung Al-Aqsa Klaten. Sekarang itu masjid-masjid itu besar-besar semua ya. Hampir setiap kota itu punya masjid agung yang besar ya, namanya juga Masjid Agung ya kan. Di Klaten, di Sukoharjo, di mana, Karanganyar. Oh ini Street Fire coy. Oh ini yang new. Ini tipe apa ya? Why. Ada something yang beda kah? Yang jelas pertama ini knalpotnya beda, kemudian untuk apa, selebor belakangnya tadi udah diganti, lampu depannya juga beda, depannya upside down. agak aneh ya, atau oke lah, kapan kita next ya ke dealer Honda ya. Mungkin itu CB yang 2023 kali ya. Mungkin sih, mungkin. Padahal yang versi 2016 ya sampai 2000 ini berapa ya, 2020 itu gak ada perubahan apa-apa ya. Ya paling cuma ini ting ya, lampu dimnya ini aja yang tidak ada jadi ada. Yang 2020 apa ya, 2021 ya, 2022 itu yang upside down kalau salah. Itu 2023 tuh ya. Aduh, tadi nggak lihat ini sih ya, nggak lihat plat nomornya. Kan kalau dilihat plat nomornya kan kita bisa ini, bisa apa? Bisa ngitung ya kan. Lu plat nomornya cuma ditulis pakai spidol aja. ya. Kreatif sih ya. Ya kan, Masnya juga bingung tuh ya kan. Dia juga ngelihatnya nih. Mungkin plat nomornya jatuh kali ya.
Jadi daripada atau mungkin belum sempat bikin, jadi ditempelin kertas. Astaga, orang Indonesia itu kurang kreatif gimana coba ya kan. Ya sekilas ya nggak ini ya, nggak ngeh aja ya mungkin orang ya. Atau yang depan juga tempelan. Oh yang depan asli coy. Yang depan asli, depannya depannya warna hitam, belakangnya warna putih ya kan plat nomornya ya. Jadi mungkin jatuh kali ya di jalan mungkin ya, baru dipesenin atau gimana, atau mungkin dibiarin aja karena kan nanti bulan 10 dia udah ganti plat tuh ya, karena 10.23 kan, 10.23 dia udah ganti plat, jadi mungkin dibiarin aja lah sampai ganti plat ya, mungkin begitu ya, daripada bikin ya kan. Ya bikin paling berapa sih, 50.000 ya, 50.000 atau berapa ya, mungkin mahal-mahalnya 50.000 lah. Gue biasa bikin itu kalau satu set itu 100.000, 100.000 kalau misalnya bikin satu ya 50.000 lah ya. Ya kalau yang bahannya tipis mungkin bisa lebih murah lagi ya kan, bisa kali ya kan. Mungkin ini memang salahku. And Mike, ayo. Ya kadang kayak gitu-gitu tuh yang bikin kaget ya, maksudnya gerakan-gerakan itu tuh karena bikin kaget itu ya, maksudnya langsung colut gitu kan, jadi kayak kita kesannya kan jadi kaget jadi ini kan. Mungkin kalau dia masuk tiba-tiba belok kanan atau apa namanya langsung ke ambil kiri itu mungkin masih oke lah ya, karena juga jarak juga masih tergolong jarak aman ya. Ijo masih hijau guys, lanjut guys, gaskan. Bison, gua awalnya mau ambil Bison sebenarnya ya, mau ambil Bison lagi yang injeksi awalnya sih, karena sebelumnya gue pakai Bison, kemudian gue jual, kemudian gue nabung dulu sampai akhirnya kebeli CB150R. Nah ya jelas awalnya sih beli Bison ya karena emang bodinya yang besar itu aja sih ya, kayak moge lah ya. Dan ternyata setelah pakai CB150 juga not bad lah gitu ya. Tapi kalau gue naik fiction masih rasanya masih bad sih ya. Masih nggak enak gitu ya. Nggak tahu kenapa gue nggak dapet feelnya di fiction gitu. Kalau di apa namanya di Bison itu begitu naik dapat gitu loh maksudnya. Kemudian naik di fiction nggak ada, karena emang dari model tangki sih beda ya antara Bison dan juga fiction. Tapi waktu naik CB150 dapat gitu loh, maksudnya ini not bad lah gitu dibanding gua naik fiction. Jadi akhirnya terus gua putusin untuk ambil CB150 ini sih. Selain memang ini udah motor impian dari dulu sih, dari lama sih ya. Maksudnya kayak dulu sebelum beli apa namanya Bison pun juga ada keinginan untuk beli
CB150 gitu loh. Tapi waktu itu sih lebih ke budget ya, budgetnya nggak nyampe lah untuk ke CB150, makanya diputusin buat ambil Bison. Itu pun karena tukar tambah ya, jadi ya sebenarnya untung rugi sih ya untuk tukar tambah gitu ya. Ya untungnya kita bisa langsung tukar gulung gitu ya, langsung intinya kita punya motor kondisinya apa adanya, tinggal tukar tambah, kita nambah berapa udah selesai gitu ya. Motor kita nggak perlu lagi repot-repot untuk jual lagi dan sebagainya ya. Ya ruginya mungkin harganya di bawah dari yang seharusnya gitu. Apa itu? Jadi mungkin Bison pasarannya masih bisa kita jual ke end user, mungkin bisa. Nah waktu gua jual itu kemarin di end user ya, jadi masih lakunya sekitar 6.500.000 ya. Gue belinya 9 seperempat lah, 9.250.000 kalau nggak salah waktu itu ya, sekitar 9 juta itu. Kemudian waktu beli ini yang jelas ya 6.500.000, yang 500 nya gue kasih yang bantu jual ya. Berarti gue save 6 juta, gue simpen dulu buat gue diemin biar beranak lagi lah ya, sampai akhirnya gue beli CB150R ini cash ya, no kredit ya. Jadi yang jelas gua sama istri itu udah nggak mau pusing lah untuk cicilan ya. Jadi kita hanya punya cicilan rumah aja. Jadi wes yang lainnya nggak ada cicilan. Ya mungkin kartu kredit itu juga tidak seberapa ya nominalnya, masih worth it lah gitu. Jadi cicilan yang utama itu hanya cicilan rumah aja. Selebihnya semuanya dibeli kalau ada uang. Jadi kalau tidak ada uang kita tidak beli ya. Ya maksudnya kalau misalnya pengen motor nih kan, karena uangnya nggak ada, jadi nggak mau mutusin untuk kredit gitu loh. Atau nggak punya mobil kita putusin untuk kredit mobil, itu juga enggak gitu loh. Ya wes, jadi kalau ada baru dibuat beli, kalau nggak ada ya nahan dulu lah. Jadi gua sama istri juga belum atau ya bukannya belum ya, intinya bukan yang tipe konsumtif ya, konsumtif. Jadi bukan tipe konsumtif, jadi yang dikit-dikit beli, dikit-dikit ganti. Jadi kalau pakai handphone ya bosennya gitu ya. Gua sih yang mungkin agak lebih konsumtif ya, karena ya lebih untuk mendukung pekerjaan saja. Dibilang konsumtif sebenarnya juga ya, dibilang tidak juga tidak. Tergantung dari sudut pandangnya. Ya jelas kalau makanan, nah itu jangan pelit-pelit lah ya. Ya insya Allah setiap hari bisa makan lah ya. Tapi untuk cicilan nggak dulu lah. Oke. Ini rencananya akan jadi exit tol di Klaten ya. Bentangannya cukup luas ya.
bentangan exit tolnya ya, karena biasanya kan yang pakai muter-muter dulu ya kan. Jadi ya gimana gitu. Gue lari 95 itu udah ini ya, udah perpetan gitu loh ya. Tapi mungkin kalau beda motor juga beda sih ya feelnya ya, karena kan harus disesuaikan dengan kondisi motor juga gitu ya. Kalau misalkan naik Harley gitu ya mungkin bisa minimal 100 lah ya. Tapi kalau naik mocil gini ya sewajarnya aja lah ya. Karena semakin kecil motornya, resikonya semakin tinggi. Ya karena kalau motor kecil gini kan begitu begitu oleng dia langsung ngebanting ya kan. Ngebantingnya kan juga nggak kira-kira gitu. Kalau Harley itu kan karena bodinya juga besar, mesin besar, jadi ketika mungkin kena apa ya, lubang gitu juga tidak langsung kebanting gitu ya. Jadi tinggal orangnya aja yang ready nggak dengan apa ya istilahnya, impactnya ya dari si Harley itu tadi. Jadi ya memang begitulah adanya. Jadi kalau kita masih bawa motor kecil, hati-hati coy. Hati-hati. Gua saranin kamu selalu hati-hati ya. Karena jatuh cinta itu tidak sesakit kalau jatuh di aspal ya. Ya. Aduh, jalannya macet banget coy. Ini hari Senin kenapa padat banget ya? Wanginya apa nih? Ini sih mungkin bisa jadi kan ada perbaikan jalan, atau memang ya padat aja, atau ada something di depan. Tapi karena kita naik motor, kita bisa ambil jalur sempit ya. Apa itu? Hati-hati coy. Mas Budi, padat merayap guys. Prambanan apa nih, Klaten Prambanan ya. Sebenarnya kita bisa lewat sana, masuk ke dalam sana ya, istilahnya melipir lah, deket rel. Ya terus masuk terus. Rejaya.
ada kecelakaan guys ternyata. Waduh. Ya cukup parah ya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Astagfirullahaladzim. Ngeri yes. Kadang kalau lihat kayak gitu tuh agak rasanya tuh gimana gitu ya. Ya gue juga masih beruntung ya, beberapa kali kecelakaan dan masih bisa berdiri lah istilahnya lah ya. Kalau sudah seperti itu udah wes, itu udah pasti ya kita bilang cukup parah ya, itu aja sih ya. Dan memang tingkat kekepoan gue juga nggak begitu kepo ya. Jadi gue nggak berhenti, nggak ingin tahu, nggak ingin bertanya juga ya tadi kenapa. Tapi kalau lihat dari bekasnya sih tadi pasti itu kebanting sih. Jadi kayaknya sih atau kena lubang ya. Mungkin bisa kena lubang karena di situ banyak jalan berlubang sih. Tapi mungkin kalau dilihat sih kayaknya di situ. Nanti besok kita coba lihat deh, dicek aja. Kalau lewat situ lagi apakah ada bekas lubang atau enggak di situ. Ya, jadi tetap safety riding. Makanya tadi gue sempat singgung ya kan, motor kecil itu beresiko lebih tinggi. Kenapa? Karena begitu kesenggol udah pasti langsung terpelanting ya kan. Apalagi dengan kecepatan di atas 60 km per jam ya. Itu terpelantingnya itu udah wes ya kan, wes. Udah bisa dibilang beresiko banget lah ya. Apalagi kalau misalnya kayak motor-motor matic dan sebagainya, yang notabene itu bannya itu lebih kecil. Kalau ada lubang yang seukuran ban motor matic, aduh, serius sih ya kan. Ya memang seharusnya emang motor-motor matic itu untuk dalam kota aja sih. Dalam kota yang jaraknya deket ya, dari rumah ke pasar, rumah ke kerjaan yang masih lingkup kota lah ya. Itu menurut gua sih itu lebih cocok daripada untuk yang trek jauh ya.
Karena ya gimana ya, itu yang cukup beresiko tinggi itu justru motor-motor matic itu. Dan kalau strengthnya putus, sudah wassalam guys. Ya iyalah, ya kan, mau nggak mau harus ke bengkel yang misalkan kayak dealer, ya dealer resmi ya. Oh ya, gue lupa mau ngisi bensin ya, dan ternyata masih 1 strip, jadi ya kita tetap gas aja sampai kantor ya. Dan ya jadi aduh, udah agak lemes ya kadang kalau habis lihat laka ya. 2 hari guys, 3 hari ya, 3 hari 2 hari yang lalu, hari Sabtu itu juga ada laka juga di dekat rumah. Waktu nganter anak ke ekskul ya, anak gua yang lihat sebenarnya malahan ya. Gua dikasih tahu anak gua kalau ya ada kecelakaan ya. Jadi dilihat udah tergeletak di tengah jalan. Ya cukup jauh sih, nggak begitu jelas sih. Ini ambulan yang tadi ya. Kita coba carikan jalan guys. Kemudian di belakang ya, kita coba carikan jalan ya. Jadi mungkin cukup parah ya. Jadi ini paling dibawa ke Sarjito mungkin ya. Oke, kita coba carikan jalan ya sampai dekat kantor aja ya. Nanti selebihnya biar ada orang lain yang bantu carikan jalan. Biar saya belas. Ya guys, ini yang tadi guys. Ya, ini yang tadi ya, yang laka tadi ya. Gas terus pak.
kalau ambulannya lebih kenceng daripada kita ya lihat duluan dulu guys, nggak usah dipaksa ya. Ya memang harusnya seperti itu ya kan. Ambulan itu ambil jalur tengah ya. Itu yang pas di situ. Oke. Semoga tidak ada apa-apa ya. Itu pasti dibawa ke Sarjito sih. Loh, ke kanan ya? Dibawa kemana ya kanan ya? Atau mungkin lewat situ lebih deket ya? UGM. Oke guys, thank you sudah nonton video gua hari ini. Terima kasih. Jangan lupa buat klik like dan juga komen serta subscribe-nya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Gua Bayu. Selamat pagi dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.